Shalom adik-adik. Wow, luar biasa Kak Menda. Apa kabarnya? Pasti luar biasa ya Pasti adik-adik. luar biasa, udah lama sekali kita gak ketemu Kak Menda. Oh iya benar ya. Wah adik-adik juga ya. Iya. Ini kita ada di bulan yang baru, di bulan Agustus nih. Wah, pasti semangatnya sudah luar biasa ya. Iya, bulan penuh semangat ini ya. Tambah semangat, iya biasanya kalau di bulan-bulan Agustus tuh ada bulan-bulan lomba ya. Banyak-banyak hadiah gitu ya. Betul sekali. Wah, tapi kita mau berlomba-lomba sekarang untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yes. Dengan segenap hati kita supaya kita berlomba mendapatkan hadiah mahkota dari surga ya. Iya. Siap semuanya? Siap. Wah, siap semuanya. Yuk, kalau sudah siap semuanya, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak Menda. Ya adik-adik, kita satukan hati kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh beribadah, Tuhan berikan kami nafas kehidupan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bahkan adik-adik Rocky yang ada di rumah juga Tuhan memberkati. Engkau hadir di rumah mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wow, sukacita sekali ya. Wah, sukacita bukan cuman ketika kita memuji Tuhan atau bukan ketika kita senang, tetapi di segala situasi, kondisi apapun. Mungkin saat ini sudah males ya masih belajar di rumah terus ya Kak ya. Iya betul sekali. Jadi sukacitanya kayak hilang. Enggak perlu sukacita hilang. Tapi kita tetap terus untuk bersukacita. Keadaan apapun tetap sukacita. Kenapa? Karena kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti ada sukacita, pasti ada kemenangan. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Semua bangkit berdiri ya, semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus setiap hari. Yeay. Semangat semuanya. Wow. Yeay. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah Kak Menda, kita mau ajak adik-adik kita semuanya, kita nyanyikan pujian ini. Ya. Kita ada sesuatu nih Kak Menda nih. Nah kita mau bermain nih, sambil bermain nih rambu-rambu lalu lintas. Kalian belajar ya sekalian ya. Ini harus belok ke kirinya kayak sahabat ya. Kalau ini belok lurus dulu baru belok ke kanan. Nah kalau yang Kak Menda pegang, Ini apa ya? artinya apa? Dilarang berhenti di sini, harus jalan terus ya. Jadi nanti kalau jalan serta Yesus lagunya gitu, kalau kalian sahabat tunjuk begini berarti kalian harus ini jalan ke kiri terus ya, ke kiri terus, ke kiri terus, ke kiri terus gitu ya. Nah kalau diganti ke kanan, ya harus balik lurus ke kanan ya. Iya. Lihat rambunya. Oh, adik-adik harus lihat rambunya ya Kak ya? Betul. Kalau Yang Kak mana? Menda tunjukin berarti lurus terus, tapi lurus terus jangan pergi dari kamera. Iya Kak Menda ya. Jangan pergi dari ininya, dari handphonenya, Betul, atau laptop laptopnya, terdekat, ya. atau TV-nya. Yuk kita nyanyi sama-sama dulu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta siap-siap Yesus ya. selamanya. Ayo Kita lihat yang mana? rambunya kayak sahabat. Jalan serta Yesus, Jalan ke kiri yuk. jalan sertanya setiap hari. Ayo lagi. Jalan serta Terus ke kanan. Yesus, serta Yesus selamanya. Ke depan. Jalan dalam suka,
sertanya. Maju terus Setiap hari. Mundur. Jalan serta Yesus, serta Yesus Jalan dalam selamanya. suka, biar rambunya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, Maju terus ya. serta Yesus selamanya. Serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Serta Yesus selamanya. Yeay. Wah, di rumah pasti seru sampai nabrak-nabrak kameranya ya, Kak. Yang disuruh jalan terus ya, nggak boleh berhenti kan? Iya. Nah, oke. Keliling rumah Berarti nanti dia. pasti semuanya di rumah sudah sukacita, Kak. Yes. Ya kita taruh dulu. Nah, karena semua sudah bersukacita, Kak Menda, Kak Safat mau ajarin satu lagu. Kenapa kita harus bersukacita? Karena Yesus Raja ada di hati kita. Betul, karena Yesus Raja di hati kita, jadi nggak perlu sedih. Tetap sukacita. Yuk nyanyikan pujian ini ya. Ini bisa kita juga bisa sambil bermain nanti ya. Iya, angkat Oke. jempol ya, Kak. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Raja. Lagi. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Raja. Angkat jempol, angkat jempol. Angkat jempol. Sukacita Angkat jempolnya. di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Raja. Awas ya, angkat jempol. Angkat jempol. Geleng-geleng. Geleng-geleng. Yuk. Sukacita di hatiku. Geleng. Sukacita di hatiku. Geleng semuanya ya. Sukacita di hatiku, karena Yesus Apalagi nih, Raja. ikutin semuanya. Angkat jempol. Angkat jempol. Geleng-geleng. Geleng-geleng. Kiri kanan. Kiri kanan. Yuk. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Sekali lagi ya. Raja. Sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku. Amin. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku, karena Yesus Kita bermain lagi ya. Raja. Angkat bahu, angkat bahu. Angkat bahu. Sukacita di hatiku. Bahunya diangkat. Sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, karena Yesus Raja. Angkat bahu. Angkat bahu. Angkat jempol. Angkat jempol. Putar. Sukacita Putar ya. di hatiku. Sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, karena Yesus Katakan Raja. karena Yesus Raja. Karena Yesus Amin. Raja. Sekali lagi. Karena Yesus Raja. Yeay. Wah. Luar biasa sekali. Wah, di sini sudah keringetan. Iya, di Ya, sana Di sana bagaimana? semangat, Kak. Semangat pasti. Mereka suruh angkat bahunya. Oh, iya. Wah, senang sekali. Oke, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sama-sama kita akan siapkan hati kita, siapkan Alkitab kalian, terlebih siapkan hati kalian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh dengan subur. Yuk, beri yang terbaik sama Tuhan pagi hari ini. Lipat tangan kalian, tutup mata kalian, dan kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hati.
hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Katakan, Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Yesus, tolong padaku. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Ya, kakak berharap kita tetap sehat, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, hari ini kita berjumpa lagi untuk kita beribadah bersama-sama dan kita memasuki bulan yang baru. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, sebelum kita sama-sama mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa bersama ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami mau bersama-sama mendengar firman-Mu, belajar firman Tuhan. Ajar kepada kami untuk kami bisa memahami, dan Roh Kudus yang boleh pimpin kami untuk kami melakukan setiap firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap bersama-sama untuk belajar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama, dan kita mau belajar di dalam satu firman Tuhan yang tertulis di kitab Yohanes ya. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 44. Nah, hari ini kakak tidak bacakan semua ya. Nanti adik-adik bisa baca di rumah Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Karena ini panjang sekali ya. Nanti adik-adik bisa baca sendiri di rumah. Nah, tapi kakak percaya sebagian besar kita sudah pernah mendengar cerita ini. Ya, kita sudah pernah mendengar tentang firman Tuhan ini. Kita sudah sering mendengar cerita tentang ini. Hari ini judul firman Tuhan itu yang ada di Alkitab kita adalah tentang Lazarus dibangkitkan ya. Tapi kakak kasih tema cerita hari ini tentang sukacita ya. Wah, Kak, kenapa sih kita bicara sukacita? Sekarang ini kan kita sedang ada dalam keadaan yang sangat tidak baik, mungkin menurut pemikiran kita ya. Keadaan yang di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah keadaan yang sulit. Saya sudah sekian tahun tidak pergi ke sekolah hanya lewat online, atau saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman secara langsung. Saya tidak bisa beribadah ke gereja, datang ke gereja. Tapi kenapa kita harus tetap bersukacita? Ya, hari ini dari firman Tuhan ini kita mau belajar. Ya, kakak mau ulas sedikit tentang cerita Lazarus. Ya, Lazarus ini adalah orang yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya, dia adalah saudara daripada Marta dan Maria. Kita ingat dua perempuan ini, Marta dan Maria, juga sudah pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka melayani Tuhan Yesus. Nah, Lazarus ini adalah saudara mereka berdua. Ya, waktu itu Lazarus sedang sakit. Ya, Lazarus sakit dan bahkan membuat dia harus sampai meninggal ya. Lazarus sakit sampai meninggal. Kemudian
Marta dan Maria ini menyuruh orang untuk memberitahukan kabar itu kepada Tuhan Yesus. Ya, tolong dong beritahu kepada Yesus bahwa saudaraku ini sakit waktu itu ya. Kemudian orang itu memberitahukan kepada Yesus, ya, kepada Tuhan Yesus. Di sana dikatakan bahwa Tuhan, dia yang kau kasih itu sakit. Lazarus yang dikasih oleh Tuhan Yesus itu sedang sakit. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Ya, kakak mau bacakan satu ayat di dalam ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Nah, perhatikan, Tuhan Yesus katakan bahwa penyakit itu nggak akan bawa kematian, tetapi itu akan membawa kepada kemuliaan Allah. Nah, orang ini menyampaikan pesan kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menjawab demikian. Kemudian Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, kita harus kembali lagi ke Yudea, ya. Terus murid-muridnya berbicara kepada Tuhan. Tuhan, Rabi, bukankah kita baru selesai dari sana? Dan orang-orang di sana kemarin hampir saja membunuh kita, hampir saja menganiaya kita. Masa sih kita mau kembali lagi ke sana? Nah, Tuhan Yesus katakan bahwa saudaraku Lazarus itu orang yang dia kasihi sedang sakit. Murid-muridnya sudah ketakutan untuk kembali lagi ke sana. Karena sebelumnya mereka itu sudah mau dianiaya di sana, sudah diejek di sana, ya kan? Tapi Tuhan Yesus meminta mereka untuk kembali lagi ke sana. Kemudian mereka kembali. Dan ada salah satu seorang yang berkata begini, ayo kita ikut aja ke sana. Ya, nanti biar kita sama-sama mati dengan dia. Karena dia tahu bahwa Lazarus itu sudah pasti mati. Karena dia sakit. Ya, kemudian belum sampai dia di tempat Marta dan Maria. Ya, mereka sudah bertemu dengan Marta. Ya, Marta berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? Saudaramu akan bangkit. Ya, sekali lagi, perhatikan percakapannya Marta ini kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kalau Tuhan ada di sini, pasti saudaraku Lazarus itu nggak akan mati. Tapi Tuhan Yesus katakan bahwa saudaramu itu pasti akan bangkit. Ya, bahkan Tuhan Yesus katakan apa? Di dalam ayat yang ke-15, Tuhan Yesus katakan seperti ini. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ya. Kemudian ayat 25, Tuhan Yesus juga katakan begini, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Ya, Tuhan Yesus katakan bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan tetap hidup sekalipun sudah mati. Ya, selanjutnya begini. Tadi Marta yang datang, sekarang Maria datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Dua saudara Lazarus berkata yang sama. Dia mengandaikan seandainya Tuhan ada di sini, pasti Lazarus tidak akan mati. Hati Tuhan Yesus menjadi sedih mendengar perkataan seperti itu. Ya, Tuhan Yesus bersedih mendengar perkataan seperti itu. Tetapi seperti yang Tuhan Yesus katakan tadi, bahwa ini semua terjadi untuk kemuliaan anak Allah, memuliakan Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus ajarkan tadi, lebih baik aku tidak ada waktu itu. Kenapa? Supaya mereka belajar untuk percaya.
Ya, kita lanjutkan dulu. Ini adalah perkataan dua saudara Lazarus, Marta dan Maria. Mereka menyesali, ya, mereka bersedih. Mereka sangat-sangat bersedih karena kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan orang yang disayangi. Bahkan mereka berkata bahwa Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ya, selanjutnya Tuhan Yesus datang ke kubur Lazarus. Tadi Tuhan Yesus sudah janjikan, Tuhan Yesus sudah katakan bahwa saudaramu pasti akan bangkit. Nah, kemudian Tuhan Yesus katakan, Lazarus, marilah keluar. Ya, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Padahal orang-orang waktu itu sudah katakan, bahkan saudaranya sendiri sudah katakan, Tuhan, nggak mungkin. Ini sudah 4 hari, sudah bau. Orang sudah meninggal 4 hari sudah bau. Ya, tapi Tuhan katakan bahwa Lazarus akan bangkit. Kemudian Lazarus, marilah keluar. Ya, dan Lazarus keluar. Ya, Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan dan Tuhan katakan bahwa biarkan dia pergi, lepaskan kain kafannya itu. Ya, ini adalah mujizat yang Tuhan kerjakan ketika Tuhan membangkitkan Lazarus. Kenapa Tuhan bangkitkan Lazarus? Tujuannya yang tadi, Tuhan katakan bahwa supaya anak manusia dimuliakan. Ya, supaya anak manusia dimuliakan, supaya Tuhan Yesus dimuliakan melalui kisah ini, melalui Lazarus ini, ya. Kemudian apa yang mau kita pelajari hari ini, ya? Kakak kasih 2 hal yang mau kita pelajari dari kisah Lazarus ini. Mungkin sekarang kita merasa sedih, seperti Maria dan Marta, kehilangan orang yang dia kasihi. Mungkin kita merasa sedih, seperti Maria dan Marta, ya. Dia sedih, dia menangis, dia kecewa mungkin. Dan kita sekarang juga pasti ada sedih, ya. Seperti apa sedihnya kita? Pertama, mungkin kita tidak bisa bebas seperti dulu. Di tengah pandemi seperti ini kita sekolah dari rumah, Zoom, ya online, kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Kita tidak bisa pergi-pergi, mungkin kita biasa dulu pergi ke pantai atau kita pergi bermain bersama dengan teman-teman, kita sudah tidak bisa lagi. Atau mungkin juga kita merasa sedih, karena apa? Mungkin ada orang-orang yang kita sayangi, ada orang-orang yang kita kasihi yang saat ini sedang sakit, ya. Atau bahkan juga ada di antara kita yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi seperti Marta dan Maria. Tapi ada penghiburan di dalam Tuhan, ada pesan Tuhan yang Tuhan katakan bahwa ada sukacita dan penghiburan di dalam kesedihan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi Kak, kenapa Tuhan kok sepertinya nggak mau sih cepet-cepet hilangin pandemi ini? Kok pandeminya sudah lama? Kita sekolah sudah 1 tahun, kita online, tapi pandeminya masih ada. Bahkan sekarang mungkin lebih meningkat lagi, ada varian baru virusnya. Ya, kita percaya kepada janji Tuhan. Ya, yang pertama, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu menepati janjinya. Sekali lagi, kakak katakan bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pasti menepati janjinya. Sama seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Marta dan Maria, bahwa dia akan bangkitkan Lazarus. Ya, tetapi dari situ kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu menepati janjinya. Ya, tapi Kak, kapan Tuhan Yesus tepati janjinya? Pandeminya masih ada. Saya sudah 1 tahun nggak tatap muka, nggak ketemu sama teman-teman. Ingat apa yang Tuhan katakan, sama seperti kisah mereka tadi. Tuhan katakan apa? Supaya kita belajar percaya. Ya, berarti Tuhan tidak jawab dong. Bukan Tuhan tidak jawab. Artinya kita harus tetap percaya kepada janji Tuhan. Ya, sekalipun kita sedang ada dalam kesedihan, kita sedang ada dalam kesulitan, kita sedang ada dalam situasi yang tidak enak buat kita, tapi dari situ kita belajar supaya kita tetap percaya kepada Tuhan.
Apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita masih percaya kepada janji Tuhan? Ya, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita percaya kepada Tuhan Yesus? Seperti yang dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-25. Akulah kebangkitan dan hidup. Bahwa Tuhan Yesus itu yang memiliki hidup kita. Jadi kita harus tetap percaya. Adik-adik, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun kesulitan, kesusahan, kesedihan kita alami, tetap miliki percaya kepada Tuhan. Ya, yang pertama kita belajar tetap percaya kepada Tuhan. Ya, selanjutnya yang kedua dari firman Tuhan hari ini apa yang kita mau pelajari? Yang kedua adalah menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber pengharapan. Sekali lagi kakak ulangi. Jadikan Tuhan Yesus sebagai sumber apa? Satu-satunya. Ya, satu-satunya sumber pengharapan kita. Seperti Maria dan Marta. Maria dan Marta juga berharap kepada Tuhan Yesus. Contohnya apa? Tadi waktu mereka bertemu Tuhan Yesus, dia katakan apa? Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, pastilah saudaraku itu tidak akan mati. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, pasti orang yang Engkau kasih ini, Lazarus ini, tidak akan mati. Ya, artinya Marta dan Maria itu memiliki pengharapan kepada Tuhan. Ya, dia percaya kepada Tuhan. Ya, bahkan mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah sumber dari apa tadi? Ayat yang ke-25 dikatakan bahwa kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Marta dan Maria percaya bahwa Tuhan Yesus itu mampu, sanggup, sumber pengharapan dalam kehidupan mereka. Dan ayat 26 dikatakan bahwa dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini adalah janji Tuhan. Ya, ini adalah firman Tuhan yang harus kita percaya. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan mati untuk selama-lamanya. Inilah sukacita, inilah penghiburan di dalam Tuhan Yesus. Bahwa Dia adalah sumber pengharapan dalam hidup kita. Mungkin kita pernah kecewa dengan Tuhan. Karena doa kita tidak dijawab-jawab oleh Tuhan. Mungkin kita pernah sedih dalam hati kita. Karena apa? Yang kita doakan tidak sesuai dengan hasil yang kita terima. Ya, atau mungkin kita juga pernah menangis. Karena apa? Kita berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan yang terjadi. Nah, dari situ kita belajar. Belajar untuk tetap percaya. Seperti yang Tuhan Yesus katakan. Bahwa dalam segala sesuatu kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Dan selain itu adalah kita harus tetap jadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber pengharapan dalam hidup kita. Orang yang memiliki pengharapan itu memiliki semangat. Orang yang memiliki pengharapan selalu berjuang. Ya, orang yang memiliki pengharapan tetap bersemangat karena dia tahu Tuhan pasti menepati janjinya dan Tuhan pasti akan memberikan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupannya. Oke adik-adik, hari ini kita belajar. Hari ini kita belajar dua hal ini. Kakak kasih dua hal ini dari cerita Lazarus yang panjang. Ya, kalian bisa baca di rumah di Yohanes 11 ayat 1-44. Kalian bisa ulangi lagi, kalian bisa baca lagi. Kakak mau kasih bahwa firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan dalam hidup kita, pasti ada penghiburan, ada sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah janjikan.
berikan. Ya, janji Tuhan itu pasti akan digenapi oleh Tuhan. Janji Tuhan pasti akan diberikan kepada kita dan Tuhan pasti tepati janjinya. Ya, oke adik-adik, ini firman Tuhan yang kakak bisa bagikan hari ini dan kita mau belajar bersama-sama. Kita mau belajar bersama-sama tetap percaya kepada Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan dalam hidup kita. Oke, amin untuk firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Kakak undang kita semua untuk lipat tangan kita. Kita sungguh-sungguh ambil sikap berdoa ya. Kita ibadah secara online, kalian di rumah, tapi ikuti setiap ibadah kita. Kita mau bersama-sama berdoa, kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Ya, kita sama-sama lipat tangan kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami tetap percaya kepada Tuhan. Dan kami mengimani setiap janji Tuhan dalam hidup kami. Dan ajar kepada kami Tuhan, untuk kami tetap menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Saat ini mungkin kami yang merasakan kesedihan Tuhan. Mungkin kami merasakan kekecewaan Tuhan. Mungkin kami juga merasakan kehilangan orang yang kami sayangi Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang sanggup memberikan penghiburan, Tuhan yang sanggup memberikan sukacita dalam hidup kami. Karena janji Tuhan bahwa Tuhan adalah jalan dan kebenaran, Tuhan adalah kebangkitan. Dan setiap orang yang hidup percaya kepada Engkau Tuhan, pasti akan hidup dan tidak akan mati untuk selama-lamanya. Itu adalah janji firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, kiranya sukacita, damai sejahtera Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Roh Kudus yang mengajar, memimpin kami untuk kami terus melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau bersama-sama belajar ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita ada di dalam Roma 15 ayat yang ke-13a. Roma 15 ayat 13a. Bunyinya seperti ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Sekali lagi kita sama-sama ucapkan ya. Roma 15 ayat 13a. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Percaya bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan dan sumber sukacita dalam hidup kita. Oke, terima kasih untuk ibadah hari ini. Tetap kita bersama-sama percaya dan hafalkan ayat hafalan ini. Tuhan memberkati. Ya adik-adik, tadi sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan. Bagaimana kita harus tetap percaya Kak Yosafat. Benar, harus tetap percaya. Dan juga kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus tentunya Kak. Iya, dan Kak Menda, Kak Yosafat yakin dan percaya adik-adik masih berpengharapan kepada Tuhan Yesus kan? Iya benar pasti Kak, biarpun kondisinya seperti ini, Iya. tapi kita diajarkan sama firman Tuhan tadi. Tetap percaya, tetap berharap sama Tuhan, semua indah pada waktunya. Bahkan Amin. semua akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Iya. Karena mereka semua sudah mendengarkan firman Tuhan Kak. Iya, betul sekali adik-adik, tidak hanya mendengarkan tapi melakukan ya. Betul, melakukan firman Tuhan. Oke, kalau begitu kita mau siapkan hati kita akan memberikan korban persembahan. Jangan lupa tetap minta tolong sama papa mama. Memberikan persembahan, belajar beri yang terbaik sama Tuhan ya. Terus kita juga akan sama-sama berdoa syafaat. Yuk, lipat tanganmu, tutup matamu, kita akan berdoa. Bapak bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik buat kami. Kami ada sampai saat ini berkat kemurahan Tuhan dan pagi hari ini kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tetap ajar kami berharap dan bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan
yang mengendalikan seluruh kehidupan kami Tuhan. Berkati juga persembahan kami yang akan kami berikan Tuhan. Berkati papa mama kami dalam pekerjaan mereka, berkat kekuatan kesehatan menjadi bagian dalam kehidupan mereka sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Dan memberkati juga setiap gembala-gembala kami Tuhan, memberkati setiap guru-guru kami, memberkati seluruh teman-teman kami dimanapun mereka berada. Di dalam keadaan apapun mereka Tuhan tetap memberkati mereka Tuhan. Kami berdoa khususnya buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini, biar Tuhan tetap memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Apapun yang sedang dihadapi hari-hari ini kami akan percaya Tuhan tetap ikut campur tangan dan Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa dalam surga. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke Kak Menda, kalau kita sudah tadi diberkati, kita sudah memberkati juga dengan persembahan. Saatnya jangan lupa Kak Menda sama Kak Yosafat selalu diingatkan setiap hari Minggu untuk beribadah bersama-sama. Di hari Minggu jam berapa Kak Menda? Jam 9. Jam 9 pagi, jangan Ya. lupa. Dan setiap hari Kamis ada kreativitas Rocky ya, jam 5 sore hari Ya. Kamis. Yuk, ayo semua tontonin dong program-programnya Rocky ya, supaya kalian juga mendapatkan banyak berkat. Oke? Dan sampai ketemu lagi minggu depan untuk kita beribadah bersama-sama. Kak Menda, Kak Yosafat pamitan. God bless you. Sampai jumpa.